Membahas tentang Islam, itu kita sudah tahu berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali bahwa Allah itu menuntut ketaatan seorang makhluk kepadanya dengan ketaatan yang maksimal. Artinya Allah itu tidak mengambil ketaatan orang secara setengah-setengah. Karena itulah Allah senantiasa menyampaikan di dalam firman-Nya, misalnya contoh, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini untuk kemudian menjelaskan segala sesuatu perkara. Likulli syai' dalam bahasa Arab, asyai' itu artinya apa saja. Apa saja itu boleh kemudian dimasukkan ke dalam pengaturan Al-Qur'an. Artinya Al-Quran mencakup pengaturan segala sesuatu dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Ini adalah likulli syai', yang dinamakan syai'un, itu adalah segala sesuatu, tidak terbatas, tidak dikhususkan pada satu hal tertentu saja. Nah, dan misalnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kata-kata kafah di sana itu bermakna secara keseluruhan. Artinya Allah menuntut seorang hamba itu untuk berdakwah secara keseluruhan. Dalam ayat yang lain saja yang sangat simpel sekali, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah ini adalah satu-satunya, dia tidak punya serikat, dia tidak punya anak, dia tidak diperanakkan, dan dia tidak ada satupun yang sama dengannya. Artinya tidak ada yang sama dengannya ini artinya dia satu-satunya. Kalau dia satu-satunya berarti orang tidak boleh ke yang lain. Kalau ke yang lain namanya musyrik. Makanya Allah katakan mukhlisina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita kecuali mukhlisina lahuddin, untuk mengikhlaskan segala sesuatu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Islam. Artinya ikhlas itu apa? Habis. Artinya selain Allah sudah habis. Allah tidak mau ada satupun manusia ketika dia beribadah pada Allah, ketika dia menyembah pada Allah, lantas dia menserikatkan Allah dengan sesuatu. Artinya tauhid itu artinya 100%. Tauhid artinya keseluruhan. Satu itu bukan berarti satu, tapi full maksudnya. Nah, kenapa? Misal kalau antum adalah anak komputer, antum belajar algoritma komputer itu cuma mengenal 2 angka, nggak yang lain, cuma ada 0 dan 1. 0 itu kosong, 1 itu penuh. Kalau antum itu nggak 0 berarti antum 1. Kalau antum nggak 1 itu berarti antum 0. Berarti kalau tidak Allah berarti makhluk. Kalau tidak makhluk ya berarti Allah. Allah itu 1. Kalau seandainya Allah tidak disatukan, masih ada 0, sekian, berarti itu belum full beribadah pada Allah, belum total beribadah pada Allah. Nah, apa maksud totalitas beribadah pada Allah? Maksudnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah antum tidak punya kerjaan lain kecuali antum tuh beribadah pada Allah. Lah kalau seandainya Allah cuma pengen mengatakan bahwa kalian tuh harus beribadah pada Allah, berarti ada sesuatu yang lain yang merupakan tugas kita. Misal ketika kita bilang sama seseorang, bro, kalau antum kerja yang rajin ya. Lah berarti kalau yang rajin ada yang lain selain rajin. Tapi kalau sudah digabung dengan illa, berarti illa itu artinya adalah tidak ada sesuatu kecuali itu. Contoh misalnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada yang lain selain Allah, berarti Allah satu-satunya. Dan juga bila dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti beribadah pada Allah itu menjadi satu-satunya tugas manusia. Yang kalau tugas itu tidak dilaksanakan, maka antum tidak benar ketika ditugaskan sebagai manusia. Antum tidak melaksanakan kemudian tugas daripada Allah. Berarti satu-satunya tugas di muka bumi cuma beribadah. Pertanyaannya, hidup kita berapa lama? Hidup kita sehari Allah kasih 24 jam. 24 jam, cek dari pagi tadi. Pagi tadi taruhlah kita tidur, selepas kita tidur kita bangun. Kita bangun, setelah itu kita ambil wudhu, setelah itu kita tahajud. Tahajud kemudian taruhlah sekitar 10-15 menit. Taruhlah setengah jam, paling kuat sejam 2 jam kalau antum kuat banget gitu kan ya. Lalu 2 jam taruhlah, setelah itu antum sholat subuh. Sholat subuh paling ya 10-15 menit. Nah lalu kemudian setelah selesai sholat subuh antum ngapain? Sampai sholat zuhur. Lah itu kan adalah waktu yang panjang tuh.
dari jam setengah 6 taruhlah selesai sholat subuh dan zikir-zikirnya, kemudian sampai zuhur jam 12. Pertanyaannya antum ngapain? Antum kerja, antum mengurus anak, antum buat makanan buat anak kalau ibu-ibu, antum misalnya pergi ke kantor, antum kemudian bercanda sama orang-orang. Lah kalau itu tidak beribadah, maka tugas antum gagal. Artinya adalah apa? 24 jam 7 hari dalam seminggu, maka antum terikat untuk beribadah pada Allah. Nah, sedangkan aktivitas-aktivitas antum tidak hanya ibadah ritual. Itu yang dimaksud dengan akidah politik, gitu loh. Artinya adalah apa? Islam ini tidak hanya mencakup permasalahan-permasalahan menyelesaikan problem-problem yang bersifat ritual, tapi menyelesaikan problem-problem yang bersifat duniawi, kehidupan, politik. Artinya begini, antum selesai sholat subuh, lalu kemudian bertemu sama teman antum. Teman antum bilang, bro, saya boleh ngutang atau tidak? Itu kan masalah. Kita tanya, nah bagaimana cara antum menyelesaikan masalah ini? Kalau berdasarkan perintah Allah, jadilah itu ibadah. Kalau tidak berdasarkan perintah Allah, jadilah itu kemudian ya antum tidak melaksanakan tugas antum di dunia sebagai seorang hambanya Allah. Berarti syahadat antum itu percuma. Ketika antum bersyahadat, antum tidak mau berhukum pada hukum-hukum Allah secara total, tapi antum pilih-pilih. Kalau sholat, iya 2 rakaat subuh. Lah kenapa? Karena Rasul yang nyuruh. Tapi tiba-tiba ketika antum kerja, antum pakai aturan yang lain. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa sesuatu yang salah? Karena antum menduakan Allah. Sedangkan Allah punya aturan di situ. Bisa difahami ya kira-kira maksud saya? Andai kan Allah tidak menyediakan aturan di situ, antum bikin aturan yang lain, itu mungkin bisa difahami. Tapi kalau Allah sudah sediakan satu aturan, lantas antum hidup, antum gak mau pakai, kira-kira Allah tersinggung atau tidak? Tersinggung ya, sama. Jangankan Allah, manusia aja tersinggung, gitu kan ya. Apalagi Allah yang pencemburu di dalam salah satu hadis. Maka ketika Allah sudah menentukan satu aturan, lantas Allah perintahkan kepada manusia, antum ambil ketika sholat subuh 2 rakaat, lengkap dengan kunutnya misalnya kalau yang pakai kunut, Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Tapi ketika antum selesai sholat subuh, begitu kemudian antum sampai ke kantor, antum pakai riba misalnya, antum pakai misalnya sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, ini bermasalah. Sama seperti seorang pemimpin negara atau penguasa-penguasa atau pemerintah-pemerintah yang kemudian ketika mereka hidup, ketika mereka misalnya contoh ketika Maulid Nabi datang ke masjid, lalu mereka berkhutbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Rasulullah adalah figur yang sangat utama, penolong kita nanti di yaumil kiamat. Kita sangat mengharapkan syafaatnya. Jutaan serta ribuan salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang memperingati hari lahirnya manusia terbaik di dunia. Ngomongnya manusia terbaik, tapi omongannya nggak diikuti. Ngomongnya manusia terbaik, tapi perbuatannya kemudian diingkari. Lah ini kemudian seperti apa? Lah ini artinya menduakan Allah, memakai aturan Allah di satu sisi, tapi dia menolak aturan Allah di sisi yang lain. Ini yang dinamakan dengan orang yang masih beribadahnya setengah-setengah. Sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang total. Seperti yang kita sampaikan, itu yang dimaksud dengan Islam, agama politik dan spiritual. Artinya Islam adalah one stop shopping. Kalau antum mau apa saja, antum cari di Islam, insya Allah antum dapat. Jadi kalau seandainya kita berbicara tentang Islam, Islam itu one stop shopping, menjelaskan segala-galanya. Pertanyaan tadi gimana Ustaz? Islam ada nggak aturan untuk kemudian membuat fondasi berapa dalam? Islam sudah mengatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita menyerahkan segala sesuatu pada ahlinya dalam permasalahan-permasalahan yang bersifat saintifik, yang bersifat benar dan salah. Nah, itu adalah aturan Islam tentang itu. Nah, jadi balik lagi, Islam ini adalah solusi bagi semuanya. Orang-orang banyak berkata, ide itu artinya adalah ya ide, sesuatu yang kemudian muncul dari pikiran manusia, idea. Nah, berarti ideologi ini adalah buatan manusia. Sedangkan agama ini datang dari Tuhan. Enggak juga sih sebenarnya. Jadi pertama-tama kita selesaikan dulu permasalahan antara ideologi dan agama. Jadi gini, kalau dikatakan agama semuanya dari Tuhan, enggak juga sebenarnya. Nah, kenapa? Karena ada agama sama, ada agama art. Ada agama yang datang dari langit, ciri-cirinya punya kitab, punya rasul. Ada agama yang muncul dari bumi, ciri-cirinya apa? Dia nggak punya kitab dan nggak punya rasul. Adapun kalau punya rasul, yaitu dibuat-buat. Adapun katanya punya kitab, yaitu ditulis sendiri. Berarti tidak semua agama datangnya dari Allah. Tidak semua agama datangnya dari Tuhan. Paham sampai di sini? Berarti sama seperti juga ideologi. Ideologi tidak semua berasal dari manusia. Yang diambil yang namanya ideologi adalah sistem pengaturannya. Agama yang diambil juga sistem pengaturannya. Nah, berarti kalau gitu kita lihat, ada agama yang tidak ngurus dunia. Ada yang punya ide tentang dunia tapi tidak ngurus agama. Contoh misalnya, kapitalis, sosialis. Itu ide tentang dunianya lengkap. Di mana ide totalnya? Kalau kapitalis ada di buku Wealth of Nation, tulisannya Adam Smith.
Kalau seandainya bukunya sosialis, komunis, ada di dalam buku Das Kapital, The Capital, yang ditulis oleh Karl Marx, orang Jerman. Lah, itu adalah ide tanpa mengurus urusan agama, karena mereka tidak ahli dalam urusan agama. Tapi ada agama tidak ngatur urusan dunia. Misalnya agama Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, itu tidak ngatur masalah dunia. Dia hanya mengatur masalah ritual saja. Nah, Islam itu mencakup keduanya. Dia punya aturan dalam masalah dunia dan dia punya aturan dalam masalah akhirat. Nah, inilah kemudian Islam adalah agama sekaligus ideologi yang dari tadi kita bahas. Pertanyaannya, mampu atau tidak untuk menyelesaikan, memecahkan segala masalah? Ada 3 bukti, ada normatif, ada historis, ada empiris. Maksudnya adalah apa? Historis itu artinya adalah bukti sejarah. Normatif itu adalah bukti yang bersifat teoritis. Sedangkan bukti empiris itu adalah pengalaman atau yang disebut ya logika lah kira-kira gitu. Jadi gini, kalau antum mau menjelaskan segala sesuatu pada orang, mau meyakinkan pada orang, itu biasa dengan 3 cara ini. Secara normatif, secara empiris, dan secara logis. Contoh misalnya, kenapa antum harus beli buku saya? Misal contoh ya, ini contoh, ini bukan promosi ya, iklan gitu ya. Kenapa harus beli buku? Oke, secara historis. Oh, ternyata buku ini sudah laku sebanyak 500.000 eksemplar. Oh, luar biasa gitu ya, beli seluruh dunia. Nah, itu contoh, itu historis. Jadi orang lihat, ini historicalnya apa? Sehingga dia menjadi yakin gitu loh, kenapa dia harus beli buku ini? Oh, ternyata sudah dibeli 500.000 orang. Itu adalah bukti secara empiris. Bukti secara teoritisnya, buku ini memuat ini. Kontennya ini. Yang Anda akan dapatkan ketika membeli buku ini adalah ini. Itu secara teoritis. Secara logis apa? Secara logis, kenapa Anda harus beli buku ini? Ketimbang Anda, misalnya contoh beli buku komik yang misalnya penjelasannya tidak seberapa, beli buku ini harganya sama, tapi kemudian isinya lebih banyak. Contoh, itu adalah secara bukti normatif, historis, dan empiris. Oh, tapi kalau saya jualannya komik gimana? Oh, bisa juga. Oh, kenapa Anda harus beli komik, tidak beli buku yang isinya tulisan semua? Secara empiris, secara logis, lebih mudah mana? Melihat atau membaca? Oh, misalnya begitu. Nah, itu adalah salah satunya. Secara historis banyak sekali komik-komik yang merubah dunia. Lihat saja misalnya ketika Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, komik termasuk yang merubah dunia. Itu salah satu penjelasannya. Nah, artinya kalau antum pengen menjelaskan bahwa Islam adalah agama politik sekaligus spiritual, maka antum bisa mengajukan dengan cara seperti ini. Bukti secara historis. Lihat bahwa banyak sekali tarikh, banyak sekali kitab sejarah yang ditulis oleh para sejarawan tentang Islam bagaimana ketika diterapkan. Bagaimana misalnya Imam Ibnu Katsir itu menulis tentang sejarah para khalifah, berikut dengan pencapaian-pencapaian mereka, berikut dengan kegemilangan ketika mereka hidup di dunia dan menerapkan Islam. Bagaimana misalnya di sini Ibnu Ishaq menulis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika hidup, bagaimana Rasul menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan. Ada yang datang pada Rasulullah batal puasa, lalu kemudian berhubungan sama istrinya. Rasul kasih dia kemudian solusi. Ada yang datang pada Rasulullah ketika dia nggak punya uang, lalu kemudian jadi pengangguran. Lalu Rasul memberikan solusi. Ada yang datang pada Rasulullah bertanya tentang pengelolaan sumber daya alam. Rasul berikan solusi. Ada yang datang pada Rasulullah lalu menanyakan bagaimana untuk kemudian menyelesaikan urusan irigasi tada hujan dan irigasi buatan. Rasul kasih mereka solusi. Ada yang datang pada Rasulullah lalu bertanya bagaimana memperlakukan musuh. Rasul kasih solusi. Ada yang tanya pada Rasulullah gimana caranya untuk memperlakukan istri. Rasul kasih mereka solusi. Itu semua adalah fakta yang bersifat historis, fakta sejarah yang tidak bisa untuk dihapuskan begitu saja. Ibnu Hisham, Al-Waqidi ketika menulis buku Al-Maghazi dan sebagainya, Tobaqatnya Ibnu Sa'ad dan sebagainya. Ini semua adalah bukti historis yang sampai sekarang antum masih bisa baca. Dan bagaimana lagi kemudian selain catatan sejarah, ada kodifikasi hukum Islam yang memang dituliskan lengkap sekali sampai sekarang mampu kita baca. Artinya secara historis ini bukan sesuatu yang bersifat ujuk-ujuk, bukan sesuatu yang bersifat tiba-tiba, tapi zaman dulu memang sudah dibahas. Zaman sekarang saja dijauhkan dari kaum muslimin, seolah-olah tidak ada pada kaum muslimin, seolah-olah kaum muslimin tidak punya sejarah itu. Padahal kalau antum mau baca sedikit saja, antum akan tahu, gitu kan ya. Jangankan yang jauh-jauh, lah sejarah komunis saja sudah banyak yang lupa, gitu kan ya, sehingga kemudian harus diingatkan kembali. Nah, makanya apalagi sejarah Islam yang sengaja dijauhkan dari antum supaya antum tidak punya rasa bangga.
Padahal yang namanya sejarah ini menimbulkan rasa bangga, menimbulkan rasa semangat gitu loh. Contoh misalnya, akan menjadi berbeda kalau antum tahu bahwa ternyata moyang antum itu adalah Diponegoro misalnya. Oh luar biasa, moyang saya bro Diponegoro. Atau misalnya antum tahu moyang antum Wong Fei Hong misalnya gitu kan ya. Itu akan menjadi berbeda dengan antum tidak tahu. Bayangkan baru Diponegoro saja atau Wong Fei Hong saja yang merupakan tokoh fiktif itu antum bisa jadi bangga, apalagi kalau antum tahu ternyata dasar sejarah antum Islam itu sangat luar biasa gemilang. Tentu antum akan lebih paham, antum akan lebih semangat, antum akan lebih bangga untuk menyebarkan Islam kalau antum tahu sejarahnya seperti apa. Yang kedua, bukti empiris, yaitu adalah bukti yang namanya bukti logis empiris. Nah, itu bisa kemudian kita lihat bahwa ada yang namanya lembaga al-qadha, lembaga pengadilan, dan juga ada lembaga al-hakim atau lembaga pemerintahan yang di zaman dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kepala negaranya, menjadi pemimpin daripada pemerintahannya. Nah, adanya kedua ini kemudian memberitahu kita secara logis begini: andaikan Islam itu ngatur yang kecil aja bisa, apalagi ngatur yang besar. Logikanya begitu. Masuk WC aja diatur, apalagi bernegara, apalagi pemerintahan, apalagi yang namanya perundang-undangan, pasti juga diatur. Bisa difahami nggak kira-kira maksud saya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Makkah ke Madinah, ketika kemudian sampai ke Madinah, maka yang dibangun pertama kali adalah masjid. Itu adalah prioritas. Setelah beberapa waktu kemudian yang dibangun adalah pasar. Itu prioritas. Yang kalau antum bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman jaa yarjullah dan sebagainya, lah itu adalah kemudian bagian daripada prioritas. Kalau antum memang menganggap Rasulullah adalah suri tauladan terbaik, maksud suri tauladan yang terbaik itu begini: yang lain bisa ngasih contoh, tapi satu-satunya yang benar cuma dia. Yang lain bisa ngasih contoh, tapi satu-satunya yang baik adalah cuma dia. Maka ketika Rasul bangun masjid, harusnya itu yang kemudian kita lakukan terlebih dahulu, bahwa masjid menjadi pusat daripada peradaban, jantungnya ini. Kalau jantung antum mati kira-kira gimana? Lewat, selesai gitu kan ya. Karena yang mau darah di sini. Maka ketika dibangun masjid, masjid jadi tempat kemudian nginep orang-orang yang nggak punya rumah. Masjid jadi tempat mencari solusi bagi orang-orang yang bermasalah. Masjid menjadi tempat rapat ketika mereka mau jihad, ketika mereka mau perang. Masjid jadi tempat untuk kemudian taklim, ketika kemudian Rasulullah memberikan kajian-kajian setiap ba'da subuh atau setiap kemudian setiap ba'da duha, sampai kemudian asar, dan bisa jadi dilanjutkan ba'da subuh sampai ba'da duha sampai zuhur, bisa jadi dilanjutkan asar, itu pada zaman Rasulullah. Nah, ini adalah bukti empiris. Lah, bukti normatifnya seperti apa? Buka Al-Qur'anmu. Buka Al-Quran antum, coba lihat di situ banyak sekali ayat-ayat secara normatif, secara teoritis mengatur. Contoh misalnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zinawati dan zinawan, maka silakan mereka dijilid masing-masing dengan 100 kali jilidan. Ini adalah hukum. Bagaimana dengan as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma? Pencuriwan dan pencuriwati, maka potonglah tangan keduanya. Sedangkan ketika kasus Al-Maidah kemarin, satu ayat saja sudah membuat heboh. Ini ada banyak ayat yang tidak diterapkan. Artinya apa? Ini juga sama. Artinya ketika satu ayat tidak diterapkan, jadinya heboh seperti itu. Harusnya semangat ini kita pakai untuk menerapkan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Bisa difahami maksudnya kira-kira? Jadi gini ceritanya. Ketika Allah kemudian berfirman di dalam Al-Quran, la yattakhidhu yahuda wan nasara awliya'akum. Jangan jadikan orang-orang yang namanya Yahudi, jangan jadikan namanya orang-orang Nasrani sebagai awliya'akum, sebagai kemudian wali-wali kalian, pemimpin-pemimpin kalian, penguasa-penguasa kalian. Itu kan larangan Allah di dalam Al-Quran. Ditaati orang atau tidak? Tiba-tiba ada orang bilang begini, itu ayat gak usah diterapkan, karena ayat seperti ini memicu intoleransi, memicu anti keberagaman. Ini tidak Pancasilais ayat seperti ini. Lah kalau misalnya Anda ngotot untuk menerapkan ayat seperti ini, berarti Anda sudah dibohongin. Orang-orang pada marah. Pertanyaannya, ada ayat-ayat yang lain tuh, yang lain. Surat Al-Maidah sebelumnya gitu ya, 50, 49, 48 gitu kan ya. Bahwa ini adalah ayat-ayat normatif yang kemudian Allah sampaikan kepada manusia bahwasanya Islam tidak hanya mengurus masalah-masalah seperti sholat dan puasa saja. Berarti ada ayat yang lain selain wa aqimus shalah. Ada ayat yang lain selain kutiba alaikumusiyam dan sebagainya, gitu kan ya. Berarti itu adalah secara normatif Islam punya aturan-aturan itu.